Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagikan bukunya ke Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Hari ini masuk hadis yang keempat. Hadis keempat, Pak. Tengok bukunya, hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dari nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah satu sahabat senior yang pertama masuk Islam, termasuk dalam sahabat as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia termasuk sahabat yang ikut hijrah 2 kali. Hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua ke Madinah bersama Nabi. Bagaimana kisah dia masuk Islam? Dia masuk Islam sejak usia remaja, umur belasan tahun. Ketika itu dia sedang mengembala kambing milik Uqbah bin Abu Mu'id. Jadi kerjanya waktu remaja itu pengembala kambing, diupah mengembala kambing. Suatu hari lewatlah Nabi bersama Abu Bakar di tempat dia mengembala itu. Maka ditanya oleh Nabi, "Wahai anak, apakah ada susu kambing yang bisa kami minum?" Kata Nabi kepada dia. Lalu dia menjawab, "Aku ini orang kepercayaan. Aku tak bisa memberikan minum kepada kalian. Bukan aku yang punya kambing ini, tapi punya orang ini yang aku jaga." Jadi dia tidak berani. Lalu kata Nabi, "Ada tak kambing ini yang mandul? Kambing betina yang mandul, belum pernah beranak?" "Ada," kata Abdullah bin Mas'ud. Diajaklah Nabi bersama Abu Bakar ke kambing yang mandul itu. Lalu diikat oleh Nabi kakinya kambing itu, diusap susunya, seketika kembung berisi susu kambing tadi, diambil, diminumlah oleh Nabi dan Abu Bakar, dan juga Abdullah bin Mas'ud ikut juga meminum sampai mereka puas lepas dahaganya. Maka setelah diminum, lalu Nabi bersabda kepada susu kambing tadi, kempis lagi susu kambing itu. Jadi melihat mukjizat Nabi ini, penasaranlah dia Abdullah bin Mas'ud. Sejak itu dia dicarinya Nabi, datang dia ke tempat Nabi, ditanya-tanya semua. Maka dia masuk Islam. Itu kisah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Masuk Islam semenjak usia remaja. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Jadi dia seorang qori, bagus suaranya.
juga orang yang pertama kali berani mengumandangkan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi waktu itu berkumpul para sahabat itu, mereka berbincang, orang-orang Quraisy Makkah ini belum pernah mendengar Al-Quran ini secara langsung dibacakan di hadapan mereka. Siapa yang berani kira-kira? Langsung tunjuk tangan Abdullah bin Mas'ud. Saya, katanya. Oh, kata kawan yang lain, kami kalau bisa yang punya kerabat, orang yang punya keluarga di sini. Karena nanti kalau orang ini berniat jahat, ada yang membelanya. Sementara Abdullah bin Mas'ud ini dia miskin, tak ada keluarga, tak ada dipandang. Jadi kawan-kawannya khawatir. Tidak apa-apa, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah pasti akan membela. Kata dia, berani dia. Pergilah dia ke dekat Ka'bah, dekat tempat pertemuan itu, Darun Nadwah itu, di mana orang-orang sedang berkumpul ramai. Naik dia ke atas panggung, langsung dibacakannya surat Ar-Rahman, dibacakannya surat Ar-Rahman. Maka saling bertanyalah orang-orang Quraisy ini, apa yang dibaca itu? Apa yang dibaca? Karena mereka belum pernah mendengar. Itu yang diturunkan kepada Muhammad, yang biasanya disampaikan oleh Muhammad, kata kawan yang lain. Oh, begitu langsung mereka datangi dia, langsung dihajar, dikeroyok langsung Ibnu Mas'ud, sampailah babak belur muka dan tubuhnya. Waalaikumsalam. Mana Bu ya? Jadi begitu dikeroyok, setelah babak belur, baliklah dia ke tempat kawannya. Untung dia selamat waktu itu. Kan kata kawan-kawannya, inilah yang kami takutkan ini. Tak apa-apa, kata dia. Kalau kalian mau, besok aku ulang lagi, kata Abdullah bin Mas'ud. Tak takut dia. Kalau mau kalian ini, besok aku ulang lagi, baca lagi di depan orang. Jangan-jangan, tak usah, kata kawan-kawannya. Cukuplah. Jadi dia yang pertama kali membacakan Al-Quran dengan suara keras di Makkah setelah Nabi. Padahal dia, Ibnu Mas'ud ini, dulu sebelum Islam datang, lewat di depan pemuka kaum Quraisy saja, dia tak berani melihat. Kalau dia lewat di depan orang itu, dia menunduk, jalan cepat-cepat, saking takutnya. Tapi begitu Islam datang, langsung berani dia, terangkat derajat. Dia bentuk fisiknya, dia kurus, kecil, macam tak bertenaga. Kalau di film Umar itu, kalau Pak Selasun ingat, yang ditabrak waktu di jalan itu, terjatuh dia sama Abu Jahal. Itu dia tuh, kecil dia. Pernah dia memanjat pohon, mengambil dahan pohon, nampak sama kawan-kawannya dari bawah, betisnya kecil, kurus. Ditertawakan sama sahabat yang lain, dibela oleh Nabi. Kalian mentertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Satu betisnya itu dibela dia oleh Nabi. Karena dia memang, Nabi sayang sama dia. Tak pernah dia berpisah dari Nabi. Semua peperangan yang diikuti oleh Nabi, dia ikut semua. Begitu pula ketika masa khalifah, ikut dia terus, tak pernah tinggal dalam berperang. Ia memang badannya kurus kecil, tapi tak penakut dia. Kalau berperang, maju paling depan. Itulah ketika perang Badar itu, dialah yang berhasil memenggal kepala Abu Jahal. Dia yang berhasil membawakan kepala Abu Jahal itu ke hadapan Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Memang dia kecil, kurus, tapi mentalnya mantap. Ya. Dia juga termasuk 10 sahabat yang sudah mendapat kabar ketika masih hidup, mendapat kabar masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dia termasuk di situ juga. Dia ahli dalam membaca Al-Quran,
memahami Al-Quran, mengetahui setiap ayat yang turun itu, dia tahu di mana, kapan peristiwa terjadi, turun ayat itu. Hebatnya dia. Nabi pernah bersabda, siapa yang ingin mendengar bagaimana bacaan Al-Quran itu diturunkan, maka dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi. Persis seperti yang diturunkan itu, seperti itulah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan dia pernah diminta oleh Nabi membacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran, bacakan kepadaku, kata Nabi. Bagaimana aku mau membacakan kepadamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Kurang pede juga dia. Tapi Nabi nyuruh bacakan. Maka dibacalah dia surah An-Nisa sampai pada ayat fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi, seorang rasul didatangkan, setiap umat itu didatangkan setiap rasul, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nabi Muhammad menjadi saksi atas semua umat-umat itu. Sampai pada ayat itu Nabi tak dapat menahan tangisnya, menetes air mata beliau, lalu suruh berhenti Abdullah bin Mas'ud membaca. Cukup, katanya. Itulah. Nah, dia wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia 60 tahun. 60 tahun usianya wafatnya. Ketika hijrah itu umurnya 28 tahun, masih muda ya. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah umurnya 28 tahun. Setelah hijrah umurnya 32 tahun, totalnya 60 tahun. Jadi itu hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata dia? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, menyampaikan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami. Disebutnya kami di situ karena waktu itu banyak orang. Wa huwa shadiqul masduq. Shadiq artinya benar dan jujur. Dia adalah orang yang paling benar dan paling jujur. Masduq artinya dibenarkan. Dia orang yang benar dan dibenarkan. Dibenarkan oleh siapa? Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar adalah seorang rasul. Allah yang membenarkannya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ini sebelum menyampaikan hadis ini? Karena yang akan disampaikan ini adalah perkara gaib. Yang akan disampaikan setelah itu adalah hal-hal yang gaib. Maka kalau tidak orang yang betul-betul kuat imannya kepada Nabi, ragu dia. Makanya sebelum itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi ini orang yang jujur dan dibenarkan oleh Allah. Apa yang disampaikan setelah itu? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Inna ahadakum, setiap kamu, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yawman, selama 40 hari, nutfah, dalam bentuk cairan air mani, selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari juga. Alaqah itu segumpal darah yang menempel. Alaqah. Kalau kita pegang lengket,
darahnya di tangan kita. Nah, itu alaqah. Macam lintah, menempel dia. Menempel. Summa yakunu mudghah misla zalik. Kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, mudghah segumpal daging. Segumpal daging seukuran yang dapat dikunyah. Nah, seberapa itu? Sepotong daging rendang. Sebegitu ukurannya. Makan. Jangan dimakan. Nutfah jadi alaqah jadi mudghah. Masing-masing selama 40 hari. Berarti totalnya 120 hari. 4 bulan. Dalam kedokteran gimana, Dok? Sama. Nah, ini kita untung ada dokter di sini. Bisa kita tanya langsung. Jadi 14 abad yang lalu Nabi hidup tahun 600-an Masehi. 14 abad yang lalu sudah bercerita tentang ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu kandungan. Kalau sekarang disebut SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, SPOG. 14 abad yang lalu, padahal waktu itu belum ada teknologi. Tentang ini kapan baru diketahui, Dok, di dunia medis kedokteran? Perkembangan janin itu tahun berapaan? Sekitar waktu itu kan belum ada teknologi yang bisa melihat dia perkembangannya. Abad 18, 19, 20, 21 tahun 1900-an mengetahui perkembangan bagaimana proses janin dalam itu. Sementara Nabi sudah tahu sejak tahun 600-an Masehi. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi. Dari mana Nabi tahu? Ya, dari malaikat Jibril yang memberitahu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun ada ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia ini. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Summa khalaqna nutfah. Kami ciptakan berasal dari nutfah. Kemudian menjadi alaqah. Fa khalaqnal alaqah mudghah, alaqah menjadi mudghah. Kemudian mudghah menjadi izaman. Nutfah cairan, alaqah segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dalam Al-Quran ditambah izaman menjadi tulang belulang, kemudian tulang itu dibalut lagi dengan lahman, dengan daging. Penciptaan manusia. Maka Al-Quran ini adalah sumber segala ilmu, termasuklah ilmu-ilmu alam semua ada dalam Al-Quran. Maka tak apa-apa anak-anak kita dibiarkan masuk ke sekolah kedokteran, sekolah umum, tak apa-apa. Tapi dasarnya dulu dikuatkan dulu agamanya. SD mulai dari TK Islam, SD Islam, baru masuk pesantren, tamat pesantren biarkan entah masuk ke kedokteran, masuk ke sekolah fakultas umum, ekonomi, hukum. Jadi dia pakar Islam, pakar agama, juga pakar medis, pakar hukum, pakar ekonomi. Itulah yang akan membangkitkan Islam ini. Ketika disatukan antara ilmu umum dan ilmu agama, ilmu alam dan ilmu agama. Lanjut hadisnya. Setelah 120 hari tadi, summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Malaikat. Fayanfukhu fihi,
ditiupkan kepadanya ruh, ditiupkan roh ke dalam janin yang berumur 120 hari tadi. Barulah dia bernyawa. Maka kalau menggugurkan kandungan berarti sama dengan membunuh manusia, makhluk, karena sudah hidup. Sebelum 120 hari tadi tak boleh juga, haram juga. Apa di sini pelajarannya? Yang pertama pelajarannya adalah bahwa malaikat itu ada yang tidak punya nama. Biasanya kita tahu 10 malaikat. Ini ada malaikat yang tidak punya nama. Salah satunya yang mengantarkan ruh, yang meniupkan ruh ke dalam rahim. Yang kedua, ruh itu diantar dan dijemput. Datang diantar, pulang dijemput. Bukan datang tak diantar, pulang tak dijemput. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu hantu tuh. Bukan ruh, jelangkung. Ruh itu dia datangnya diantar oleh malaikat, pulangnya dijemput lagi oleh malaikat. Sama prosesnya dengan bertiup. Ya, beda malaikat. Prosesnya sama. Ketika datang masuk itu dia ditiupkan ruh itu, ketika keluar pun dia bertiup keluarnya. Keluarnya bertiup. Jadi roh itu tak bisa dipanggil, tak bisa request. Yang bisa dipanggil itu jin. Nah, jadi kalau ada orang manggil-manggil katanya kemasukan roh, itu bukan roh, jin. Yang masuk ke badan itu jin. Adapun roh tak bisa, dia harus dibawa oleh malaikat. Hikmah yang ketiga, bahwa kita tidak bisa memilih ruh siapa yang masuk. Seorang ibu itu tidak bisa memilih ruh siapa yang masuk ke dalam rahimnya. Dan ruh tadi pun tak bisa memilih mau masuk ke rahim yang mana. Jadi kalau kita beriman dengan ini, tak ada seorang ibu yang akan menyesali siapa anaknya. Tak ada seorang anak yang akan menyesali siapa orang tuanya. Kenapa ibuku orang Jawa? Kenapa ibuku orang Melayu? Nah, tak ada penyesalan seperti itu. Karena kita tidak bisa request. Kalau kita bisa request, mungkin Pak Salasun mana requestnya? Mau jadi orang mana? Orang Barat? Anaknya apa? Jokowi. Anak Jokowi. Biar jadi wakil presiden. Yang mendukung Jokowi ya. Kalau kita bisa request mau jadi anak presiden gitu ya kan? Jadi tak bisa di request, tak bisa diminta. Jadi itu semua murni kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadisnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah ditiupkan roh, maka diperintahkan untuk menetapkan kepadanya 4 perkara. Bi arba'i kalimatin, 4 perkara ditetapkan setelah ditiupkan roh tadi. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Rizkinya, ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, senang dan susahnya, sengsara dan bahagianya. 4 hal yang ditetapkan. 1. Rizki. 2. Ajal. 3. Amal. 4. Bahagia dan sengsara. Maka kalau kita baca hadis ini sendiri, kita pahami sendiri, bisa-bisa kita menjadi orang yang apatis, tak mau lagi ngapa-ngapain. Ternyata sudah ditetapkan rezeki kita, amal ajal kita, amal kita. Santai-santai saja lagi.
Tak usah lagi, tidur aja lagi. Kayak Pak Guntur. Nah itu bahayanya. Kalau kita hadisnya sahih, cuma pemahamannya, kalau kita salah paham, ya salah kita. Maka hadis ini bercerita tentang takdir. Yang bagian pertama tadi tentang penciptaan manusia, yang kedua ini tentang takdir. Dalam menyikapi takdir ini, umat ini terbagi beberapa kelompok. Yang pertama namanya Jabbariyah. Jabbar artinya terpaksa. Dia terpaksa tidak punya pilihan, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Semua yang kita lakukan ini itu adalah kehendak Allah. Jadi ketika dia mabuk pun, itu kehendak Allah. Ketika dia berzina, inilah kehendak Allah, kata dia. Ketika dia berbuat dosa, ini kehendak Allah nih. Semuanya kehendak Allah. Ini golongan yang pertama, kelompok pertama. Namanya Jabbariyah. Manusia ini tidak punya kuasa apapun. Kelompok yang kedua namanya Qadariyah. Ini kebalikannya pula. Semua yang kita lakukan ini kehendak kita sendiri. Tak ada campur tangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu karena kita sendiri. Tak ada takdir, tak percaya takdir. Kelompok yang kedua ini. Maka apa yang terjadi? Ketika kita tidak percaya takdir, kita akan mudah sombong karena menyangka karena kita diri kita sendiri, dan kita mudah putus asa. Mudah kita sombong, mudah putus asa. Dua-dua ini aliran sesat, bid'ah ini. Kedua ini. Maka yang ketiga itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak condong kepada Jabbariyah yang tadi, tidak condong kepada Qadariyah, di tengah-tengah. Bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa ada yang namanya kasbu. Kaf sin ba, kasbu artinya usaha. Ada yang namanya usaha. Ada takdir yang bisa kita pilih, ada takdir yang kita hanya dipilihkan. Itulah yang pertama tadi. Kita lahir di suku apa, menjadi orang mana, negara mana, itu tak bisa kita pilih. Sementara ada yang bisa kita pilih. Subuh ini kita bangun, datang ke musola, masjid, salat berjamaah, atau tidur lagi. Datang ke pengajian atau tidur lagi. Itu bisa kita pilih. Jadi ada yang bisa kita pilih, ada yang tak bisa kita pilih. Ada usaha di situ. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam memahami hadis tentang takdir, ada 3 yang harus dilakukan ketika kita memahami hadis tentang takdir. Yang pertama, jangan menarik kesimpulan hanya dari satu hadis. Dibaca hadis ini, kemudian ditarik kesimpulan. Oh, ternyata kita tak perlu lagi berusaha. Salah. Tapi dikumpulkan semua hadis-hadis itu dalam satu tema, satu topik, baru diambil kesimpulannya. Jangan cuma mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Karena hadis-hadis itu akan saling melengkapi, saling menjelaskan satu sama lain. Lalu yang kedua yang harus dilakukan, ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu yang tidak bisa kita artikan secara teks. Kalau kita mengartikannya secara teks, gagal paham kita, salah paham. Contohnya dalam Al-Quran, man zallazi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah? Apa pula meminjamkan kepada Allah? Kalau meminjamkan kepada ustadz, bisa jadi. Meminjamkan kepada ketua, bisa jadi. Ini meminjamkan kepada Allah. Apa maksudnya? Padahal Allah Maha Kaya. Allah tak perlu apa-apa, pinjaman dari siapapun. Maka maksudnya siapa yang meminjamkan kepada agama Allah, kepada orang yang menegakkan agama Allah.
Sama ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah tansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Apa pula Allah perlu ditolong? Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maka maksudnya, kalau engkau menolong agama Allah, engkau menolong orang yang menegakkan, memperjuangkan agama Allah, itu maksudnya. Jadi ada yang tak bisa kita artikan secara tekstual. Jadi perlu takwil namanya. Takwil, memahami, tafsiran. Tidak dipahami secara teks. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah memahami ayat dan hadis itu sesuai dengan pemahaman salafus saleh 3 abad pertama, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Kita lihat bagaimana sahabat memahami takdir. Sesuaikan nanti, tengok hadisnya, tengok bagaimana sahabat. Abdurrahman bin Auf ketika masa awal hijrah, dia datang dari Makkah ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Tak boleh bawa apa-apa sama orang Quraisy Makkah. Maka miskin dia. Begitu sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi bersama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orang kaya. Maka ditawarkanlah oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, ambillah separuh hartaku ini, ambillah salah satu istriku. Nah, waktu itu istrinya banyak, belum dibatasi lagi. Belum turun yang membatasi, ayat membatasi tentang istri. Pak Salasun berharap dia siapa ada juga sahabat yang begitu, ya kan? Di sini nggak bisa, karena istri kita cuma satu-satu, Pak Salasun. Dikasih habis nanti. Jadi Sa'ad bin Rabi' ini banyak istrinya. Kau ambil nih hartaku separuh, ambillah istriku, pilih yang mana kau mau. Apa kata jawab Abdurrahman bin Auf? Mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Itu pemahaman para sahabat. Tetap berusaha. Bukan dia, oh kalau begitu ayolah sinilah semuanya kan. Kalau bisa 2 lah kan. Bukan begitu. Tetap berusaha. Tetap berusaha. Jadi begitu dalam memahami hadis, memahami ayat, kita lihat juga bagaimana pemahaman para sahabat Nabi. Itu salah satu contoh. Jadi tadi ada 4 yang ditetapkan. Yang pertama rezeki. Nah, ini bagaimana cara pakai ilmu yang benar ini tentang memahami takdir rezeki ini. Dia ilmunya sama, cuma cara pakainya ada yang salah, ada yang benar. Yang benarnya itu setelah kita meyakini bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan, sudah Allah tetapkan, maka seperti kata ulama Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku yakin rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Fatman qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Jadi dengan kita tahu rezeki kita itu sudah ditetapkan untuk kita, hati kita menjadi tenang, yakin kita rezeki tidak akan diambil oleh orang lain. Itulah ada pepatah orang tua, rezeki musang takkan dimakan harimau. Ya Pak ya, ada pepatahnya Pak. Rezeki musang takkan dimakan harimau. Kalau rezeki musang itu dimakan harimau, habis lah musang-musang. Ada lagi makanannya. Nah, itu salah satu menggambarkan tentang takdir, mengajarkan kita tentang takdir itu, pepatah itu. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Manusia itu tidak akan mati sampai dia habiskan semua rezekinya. Manusia tidak akan mati sampai habis semua rezekinya. Artinya ketika masih hidup berarti masih ada rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya berarti udah mati dia. Jadi selama kita hidup sudah ada rezeki kita, sudah dijamin. Itu cara pakai yang betul.
Kalau cara pakai yang salah, karena rezeki kita sudah ditetapkan, itu tadi, kita tak perlu lagi bekerja, tak perlu lagi ke ladang, tak perlu lagi buka toko. Oh, rezeki kita sudah ditetapkan. Nah, itu salah, cara pakai yang salah kalau yang betul pemikiran. Yang betul itu yang pertama tadi. Nah, jadi kita dalam berusaha itu, kita tak takut bersaing. Kita tak mudah iri dengan saingan kita. Antar pecel lele, ya kan? Orang rezeki sudah ditetapkan masing-masing. Kita tak takut bersaing dengan orang lain. Tapi sama-sama harimau itu. Gak ada yang musam, gak ada yang musam. Tapi tetap harus ada usaha. Lihatlah bagaimana Allah memberikan rezeki untuk Siti Hajar dan Ismail. Setelah air itu keluar memancar, setelah Hajar lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah 7 kali. Lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah. Barulah keluar air di tumit Ismail. Setelah ada usaha. Begitu pula kepada Maryam. Ketika Maryam baru melahirkan Nabi Isa, bersandar di bawah batang pohon kurma, letih dia, lelah, masih lemah, maka diperintahkan oleh Allah, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goncangkan batang kurma itu, pangkal pohon kurma itu, maka akan jatuh buahnya. Coba kita bayangkan, oh, wanita yang baru melahirkan, loyo, lemas, disuruh menggoncangkan pohon kurma. Seberapalah kekuatannya? Bisa pula jatuh kurma itu. Jadi usaha itu bukan karena usaha itu rezeki itu. Tapi tanpa usaha Allah tak akan memberi rezeki. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kata kuncinya, rezeki itu kita dapat bukan karena usaha kita. Tapi tanpa usaha Allah tidak akan memberi rezeki. Nah, rezeki bukan kita dapat murni karena usaha kita, tapi tanpa berusaha Allah tak akan beri rezeki. Memang rezeki sudah ditetapkan. Nah, inilah contohnya. Nah, ini sudah ditetapkan untuk ustaz nih. Kalau tidak diambil dan diminum, ya gitu aja. Diambil Pak Salasun nanti. Ya. Tapi kalau diambil, diminum. Bismillah. Alhamdulillah, baru jadi punya ustaz. Itulah dalam memahami takdir tentang rezeki. Jadi kalau kita yakin rezeki sudah Allah tetapkan, kita tidak takut kalau ada pun kawan buka bengkel di sebelah, buka lagi ahas di sebelah, tak takut kita. Semua beribadahnya. Iya, jangan malah makin loyo. Subuh terlambat. Awak dianu tadi pekan-pekan isi kajian tadi. Jika dicabut buyanya harus tingkatkan buyanya. Buya tingkatkan. Itu memahami takdir tentang rezeki. Dan rezeki ini banyak orang yang salah kaprah, salah paham, menyangka rezeki itu hanya uang, hanya harta, hanya materi yang nampak. Bukan. Banyak rezeki. Badan yang sehat itu rezeki yang luar biasa. Mata yang masih bisa tidur malam hari, lelap, enak tidur kita, itu rezeki. Kawan-kawan yang baik, orang-orang soleh, rezeki. Rumah tangga yang rukun, itu rezeki. Jadi rezeki bukan hanya materi, harta yang nampak. Banyak yang lain-lain itu rezeki. Dan belum tentu juga setiap materi itu menjadi rezeki. Nah, ini. Belum tentu pula setiap materi harta benda itu rezeki. Kapan dia jadi rezeki? Kalau dia
mendekatkan kita kepada Allah, barulah itu rezeki. Apapun dia. Kalau dia semakin mendekatkan kita kepada Allah, itulah dia rezeki. Tapi kalau sebaliknya, semakin membuat kita jauh dari Allah, itu namanya istidraj, tipu daya Allah. Nah, itu yang harus kita pahami. Apapun yang kita dapat, yang kita miliki, kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, berarti rezeki. Kalau dia menjauhkan kita dari Allah, berarti bukan rezeki. Yang kedua, ajal. Bagaimana cara memahami yang benar tentang ajal? Dengan kita yakin bahwa ajal sudah Allah tetapkan, maka tidak membuat kita takut mati. Karena kalau belum sampai ajal yang ditentukan oleh Allah, tak akan mati. Maka kita tidak takut. Jadi KPPS tak takut. Walaupun banyak kawan-kawan yang nakut-nakutin, kita tak takut. Karena kita yakin ajal sudah Allah tentukan. Tak jadi KPPS pun mati. Kawan ini iri. Kenapa dia jawab ya kan? Inilah keyakinan seperti inilah yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina, para mujahid itu. Mereka yakin tentang ajal ini sudah Allah tetapkan. Maka keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang lama mati. Berani berjihad fisabilillah tidak membuat orang cepat mati. Kalau memang sudah mati, ajalnya sampai, ya mati. Ketakutan pun tidak membuat kita lama hidup. Karena orang di dalam kamar mandi pun mati. Di tempat tidur sambil tidur pun mati. Sambil duduk-duduk pun mati. Sambil pengajian ada yang mati. Hampir. Maka keberanian tidak membuat orang cepat mati. Contohnya sahabat Nabi, panglima perang, komandan perang, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu hampir semua tubuhnya itu tak luput dari bekas tombak, bekas sayatan pedang, bekas anak panah. Sekujur tubuhnya. Tapi dia meninggalnya di atas tempat tidur. Sampai menangis dia. Kenapa aku meninggal tempat tidur? Padahal tak terhitung peperangan yang dia ikuti. Dia ingin syahid, mati ketika berperang, tapi ternyata dia meninggalnya di atas tempat tidur. Itulah keberanian itu tidak menyebabkan orang cepat mati, karena ajal sudah Allah tentukan. Nah, di situ cara pakai memahami yang benar. Berapa banyak orang yang sudah divonis mati, tapi tak mati-mati? Ada dong? Jumpa banyak. Bapak, umur bapak tidak lama lagi, sekitar 2 bulan, 3 bulan. Duluan yang mati. Pulang bapak itu pergi ke kampung. Yang ngomong mati dulu. Yang dukun. Tak mati-mati bapak tuh, datang lagi dia ke dokter. Oh, bapak masih hidup. Ya dia pendukun kampungnya. Setelah minum madu. Berapa banyak pula orang yang divonis sehat. Oh, bapak sehat ini, setelah check up sehat, tiba keluar rumah sakit ditabrak, mati. Jadi sakit tidak menyebabkan orang cepat mati, belum tentu juga sehat pun jangan merasa aman, masih lama hidup. Nah, berapa banyak orang tuanya sakit bertahun-tahun, anaknya yang merawat. Rupanya duluan anaknya lagi yang meninggal. Orang sangka ayahnya ini, orang tuanya ini yang akan lebih dulu, rupanya lebih dulu anaknya. Ayahnya belum juga, masih hidup. Banyak kejadian gitu. Itulah tanda bahwa ajal sudah ditetapkan. Kita tak tahu. Maka kita hanya bisa bersiap-siap, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi mati. Yang ketiga yang ditetapkan itu amal. Amal kita pun sudah ditetapkan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi. Aku yakin tahu amalku tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Maka aku sendiri harus mengerjakannya. Salat kita
Sedekah kita, zakat kita, haji kita tak mungkin dikerjakan orang lain, maka harus kita yang mengerjakannya. Kalau tak kita kerjakan, tak jadi amal kita. Itu cara memahaminya, bahwa amal sudah Allah tetapkan. Jadi yang kita biasanya kita bersedekah untuk sebulan, mengirim doa untuk sebulan, baca Al-Fatihah untuk sebulan, itu bukan amal kita, bukan amal yang meninggal itu amal orang lain, dikirimnya pahalanya untuk dia. Jangan itu yang kita harapkan. Nanti cuma itu pula kita harapkan, mentang-mentang banyak duitnya, besok kalau bapak meninggal setiap hari kau ajak sini orang berdoa, Kirim makanan terus. setiap minggu kirim terus. Jadi dia waktu hidup suka hati dia, tak beramal ya, besok aja beramal, suruh orang lain beramal. Tak bisa. Tak bisa seperti itu. Kita sendiri yang akan mengerjakan amal kita yang sudah Allah tetapkan. Yang keempat, bahagia dan sengsara, senang dan sedih, sudah juga Allah tetapkan. Maka tidak ada orang yang selama-lamanya sengsara, tidak ada pula orang yang selama-lamanya bahagia. Ada saatnya sengsara, ada saatnya bahagia. Ketika kita sengsara, jangan kita mengutuk, mencela kepada Allah, karena itu sudah Allah tetapkan. Kalau kita yakin dengan ini, maka kita akan bersabar ketika datang musibah, datang kesedihan, datang kesengsaraan. Sabar kita. Begitu pula ketika kita bahagia, senang, maka kita tidak menjadi lalai dan lupa kepada Allah. Kita tahu bahwa itu sudah Allah tetapkan, maka kita pandai bersyukur. Maka kalau orang mengimani ini, ketika sengsara dia akan sabar, ketika bahagia dia akan bersyukur. Karena takdir ini sudah Allah tetapkan sejak lama. Dalam hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard. Takdir itu sudah Allah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah dituliskan takdir kita. Adapun dalam rahim tadi tinggal mengulangnya saja, itu mencatat ulang rinciannya. Jadi masalah takdir sudah Allah tetapkan tentang yang 4 tadi: rezeki, ajal, amal, bahagia dan sengsara. Lanjut hadisnya. Fa wallahillazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kamu la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dia beramal dengan amal penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sampai jarak antara dia dan surga itu tinggal sehasta. Sehasta. Segini lagi dekatnya antara dia dengan surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah ditetapkan baginya ketentuan bahwa dia masuk neraka. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, maka dia berubah beramal menjadi penduduk neraka dan dia masuk neraka. Ada orang yang sudah beramal dengan amal penduduk surga, salat, puasa, zakat, soleh lah, baik, tapi dia sudah ditakdirkan masuk neraka. Kemudian dia masuk neraka, tak jadi masuk surga. Kalau kita baca sendiri hadis ini, apa nggak bingung kita? Kalau gitu untuk apa kita lagi beribadah selama ini? Kalau takdir kita masuk neraka, berarti kita masuk neraka. Bingung kita kalau baca hadis ini sendiri. Lalu lanjutannya,
wa inna ahadakum la ya'malu ya'mali ahlin nar, ada orang yang beramal dengan melakukan perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sampai jarak dia dengan neraka itu sampai hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah ditentukan baginya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, sudah ditakdirkan dia masuk surga, maka dia masuk surga. Sementara dia tadi melakukan perbuatan ahli neraka, dosa, tapi dia ditakdirkan masuk surga, dia masuk surga. Macam mana hadis ini? Capek-capek kita ibadah selama ini. Kalau kita ternyata takdir kita neraka, ya neraka juga. Orang berbuat dosa enak-enak, takdir dia surga, masuk surga. Maka sekali lagi kita berhati-hati membaca hadis, jangan memahami sendiri, tapi kita lihat bagaimana pemahaman para ulama. Maka ini menceritakan tentang pentingnya akhir hidup seseorang itu. Penutup itu sangat penting. Seperti dalam hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar, wa innar rajulu la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Ada orang yang melakukan amalan penghuni surga sehingga yabdu linnas, terlihat oleh manusia seperti amalan penghuni surga. Inilah penjelasannya. Jadi ternyata yang nampak di pandangan manusia seperti dia penghuni surga. Dia soleh, baik, sholat, rajin, sedekahnya banyak. Nampak di pandangan manusia dia ini akan masuk surga. Ternyata dalam hatinya ada rasa tak ikhlas, ada riya, ada sum'ah, sombong. Jadi yang nampak oleh orang dia ini hebat dalam beramal, ternyata dalam hatinya orang tak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Itulah penjelasannya. Nampak di pandangan manusia dia ini hebat beramal, hebat beribadah, ternyata tak ada ikhlas dalam hatinya. Maka Allah jadikan di akhir usianya dia menjadi Allah rubah hatinya itu berbalik menjadi melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia mati dalam su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang kita lihat seperti sudah yakin kita dia ini masuk neraka karena berbuat dosa, berbuat jahat aja kerjanya. Tapi kita tak tahu apa yang terjadi di balik layar. Bisa jadi setiap dia berbuat dosa itu ada penyesalan dalam hatinya. Dalam hati kecilnya dia merasa berdosa, menyesal, walaupun dibuatnya lagi. Itu kita tidak tahu. Mungkin saja karena penyesalannya itu Allah arahkan dia ke arah yang baik. Di ujung-ujung usia Allah berikan dia hidayah, berubah dia menjadi orang yang baik, mengerjakan amal penduduk surga. Maka Allah tutup dengan husnul khatimah. Maka ada 4 jenis orang yang kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya dan ketika menutup usia, 4 golongan. Yang pertama, orang dia ketika hidup sejak muda, sejak kecil baik, maka dia meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, wajar, biasa ya kan, umum. Yang kedua, ada orang yang jahat, sejak muda jahat sampai tua jahat, maka mati pun dia su'ul khatimah, wajar. Yang ketiga dan keempat ini dia berbuat baik, nampak orang soleh, tapi ketika meninggal dunia mati dalam su'ul khatimah, matinya jelek. Maka orang pun heran, apa kok bisa
si anu sepulan kan dulu ketika hidup dia baik, dia rajin ibadah, tapi kok matinya seperti itu. Karena itu tadi hadis tadilah yang menjelaskan. Ternyata cuma nampak di pandangan orang saja dia baik. Nah, casingnya saja. Sementara orang tak tahu. Ini yang terjadi pada sebagian orang. Lalu yang keempat ini, dia ketika muda berbuat dosa, berbuat jahat, lalu ketika tua taubat dan berbuat baik, dia meninggal dalam husnul khotimah. Ini sebagian juga. Maka hadis ini membuat kita jangan pernah bangga puas dengan amal kita, jangan pernah putus asa dengan dosa kita. Orang yang sudah banyak berdosa jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Orang yang sudah beramal soleh jangan merasa bangga dan puas dengan amal-amal kita. Periksa lagi niat kita, diperbaharui lagi. Kembali lagi ke hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Makanya hadis itu di pertama letaknya. Apapun nanti balik lagi ke hadis yang pertama. Luruskan lagi niat kita, betulkan lagi hati kita, tetap beramal soleh dan berdoa. Itulah diajarkan doa. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika. Kokohkan hati kami dalam agamamu. Satu lagi, ya musarrifal qulub, wahai engkau yang maha mengarahkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Arahkan hati kami untuk ke arah yang taat-taat, mentaatimu. Itulah doa-doa untuk istiqomah. Satu lagi, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami ba'da iz hadaitana. Setelah engkau beri hidayah. Setelah engkau beri hidayah, ya Allah, jangan engkau palingkan lagi hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Satu lagi kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Doa-doa itu terus kita baca. Agar Allah tetapkan hati kita, kokohkan selalu dalam amal soleh, dan akhir hidup kita ditutup dengan husnul khatimah. Itulah kajian hadis kita pada subuh ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dan mudah-mudahan hadis ini bisa kita ambil pelajaran hikmahnya dan bermanfaat bagi kita. Minggu depan masuk hadis yang ke-5. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.